Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 121-123. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 121. Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab atas kelalaianmu. Kami bisa saja mempermasalahkan ini ke meja hijau. Kamu sengaja meninggalkan Grace sendirian, kan? Kamu menemang senang kalau Grace celaka, kan? Emosi Roy semakin menuncak. Lah sampai menggebrak meja. Amarahnya kian meledak karena penolakan Pras. Pras hanya bisa diam. Namun beberapa detik kemudian ia memberanikan diri untuk bicara. Tapi aku mencintai Serani, Om. Sementara Grace sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Jadi, bagaimana mungkin aku menikahinya, Om? Pras bicara dengan sangat hati-hati. Ia masih melihat kilatan amarah pada netra omnya itu. Tapi ini situasinya berbeda, Tirta. Kamu hanya perlu membahagiakannya. Beri dia semangat untuk sembuh. Dokter bilang, Grace sudah putus asa. Lah tidak ada semangat untuk hidup. Tolonglah, Tirta. Kali ini Sarah yang memohon. Wajah Pras mulai gusar. Seketika pikirannya beralih pada Sarah. Rasa rindu yang membuncah pada wanita itu seakan menguasai hatinya saat ini. Sudah hampir 1 minggu ia tidak bertemu dengan tunangannya itu. Tolong kamu pikirkan permintaanku ini. Tegas Roy. Pras menghela napas panjang. Kemudian bangkit berdiri. Baik, Om. Aku akan pikirkan. Maaf, aku harus pergi, ucap Pras mengangguk sopan pada sepasang suami istri itu. Ingat, Tirta, besok pagi kamu harus datang ke rumah sakit lagi. Dokter bilang, Grace hanya mau makan jika kamu yang menyuapi. Pras mengangguk samar, kemudian melangkah menuju mobilnya saat di mobil ia meraih ponselnya yang ada di dashboard. Sejak semalam ia tidak menyentuh benda pipi itu. Matanya melebar melihat begitu banyak pesan dan panggilan dari Sarah. Astaga, ternyata hari ini fitting baju. Mata Pras membelalak ketika membaca pesan masuk dari WO. Ia juga membaca semua pesan dari Serani. Berarti sekarang ini Serani sedang menuju WO sendirian. Aku harus segera menyusulnya. Dengan gerak cepat Pras mulai menyalakan mesin mobilnya, lalu melajukannya dengan kecepatan penuh menuju gedung WO. Setelah melewati kemacetan di Jakarta, dalam waktu hampir setengah jam akhirnya ia tiba di depan gedung lobi. Namun ia tidak melihat mobil yang biasa dikendarai Pak Yono di sana. Apa Sarah tidak jadi datang? Sebaiknya aku coba telepon saja. Pras kembali meraih ponselnya, namun seketika ia menghempas napas kasar. Ponselnya ternyata kehabisan baterai. Pras keluar dari mobil dan bergegas masuk ke dalam gedung WO. Permisi, saya mau fitting baju. Pria tinggi tegap itu menghampiri bagian resepsionis. Oh, silakan naik ke lantai 2, Pak. Sudah ditunggu. Pras mengangguk, lalu mengayunkan kakinya menuju lift. Sebuah ruangan bertuliskan fitting room berada tak jauh dari lift lantai 2. Pras bergeng menekan bel yang berada pada sisi atas kanan pintu. Setelah 2 kali menekan bel, akhirnya pintu pun terbuka. Silakan masuk, Tirta. Sudah ditunggu sejak tadi oleh Serani. Seorang wanita yang merupakan manajer dari WO tersebut tersenyum senareng saat melihat Pras muncul di depan pintu. Apa? Serani ada di sini. Mana dia? Wajah Pras seketika berbinar. Lah mengedarkan pandangannya mencari wanita belahan hatinya. Sabar, dong. Lagian susah banget kamu dihubunginya. Mending sekarang kamu masuk ke ruangan itu. Ada salah satu orangku yang akan memakaikan kamu pakaian pengantin. Tadi Sarah sudah memilihkannya untukmu. Pras menghela napasnya. Ia harus bersabar beberapa saat untuk bertemu dengan calon istrinya. Ukej, baiklah. Tanpa banyak protes lagi, akhirnya Pras menuruti permintaan sang manajer. Ia masuk ke dalam ruangan yang ditunjuk. Di sana ada 2 wanita yang sedang senyum-senyum akan memakaikan pakaian pada sang artis. Pras tersenyum karena baju yang dipilih Sarah adalah berwarna putih. Wanita yang sangat sederhana, pikirnya. Pria itu semakin tak sabar ingin segera menikahi Sarah. Saat ini, ia ingin melupakan dulu semua tentang Grace. Pria bule itu lelah. Beberapa hari ini ia terus dipojokkan oleh Roy dan keluarganya. Lah tak bisa bayangkan jika Sarah tahu semua itu. Sudah selesai, Tuan Tirta. Silakan keluar, calon pengantin wanitanya sudah menunggu.
ujar salah satu wanita di fitting room itu. Pras mengangguk, kemudian bergegas melangkah menuju pintu. Pras! Sarah memekik melihat Pras yang begitu tampan dengan setelan jas pengantin berwarna putih tulang. La sontak menutup mulutnya yang ternganga. Kedua netra indahnya membesar melihat kehadiran Pras yang tiba-tiba. Sarah, Pras langsung menghampiri dan memeluk Sarah penuh rindu. Pelukan Pras sangat erat dan penuh. Tanpa mereka sadari pelukan itu terus berlangsung tanpa ada yang ingin melepaskan. Keduanya seakan tak ingin lagi berpisah. Bagaimana? Apa ada yang kurang nyaman dengan pakaian pengantinnya? Keduanya tersentak dan langsung melepaskan diri ketika mendengar sang manajer WO datang. Sarah langsung menghampiri cermin besar yang berada tak jauh darinya. La memutar tubuhnya di sana. Gaun pengantin dengan model sederhana namun terkesan mewah dan elegan itu sangat pas di tubuhnya yang tinggi dan ramping bak model papan atas. Menurutku sudah sangat nyaman, hanya saja aku mau hijabnya jangan terlalu mencolok. Cukup ada mahkota kecil saja sebagai riasan, ungkap Sarah. Baiklah, bagaimana dengan Tirta? Pras yang sedang serius memperhatikan Sarah, nyaris terlonjak saat wanita manajer WO itu menyebut namanya. Ya, sangat nyaman. Tidak perlu ada yang dirubah, sahutnya sedikit gugup. Namun tatapan matanya tak lepas pada Sarah yang tampak sangat memukau siang itu. Oke, kalau begitu, mengenai baju tidak ada masalah. Silakan kalian berganti pakaian kembali. Keduanya menuruti arahan sang manajer WO. Tanpa menunggu lama lagi keduanya kembali ke ruang fitting baju masing-masing. Pras bergegas dan selesai lebih dulu, kemudian menunggu Sarah di depan pintu dengan jantung berdebar. Pria bule itu langsung meraih jemari Sarah begitu wanita itu muncul dari balik pintu. Ayo ikut aku. Pras menggenggam jemari lentik itu menuju mobilnya. Pras, aku bawa mobil, lirih Sarah. Titipkan kuncinya di security, biar nanti orangku yang ambil mobilmu. Bisik Pras pelan seraya menoleh pada wanita yang sangat ia cintai itu. Baiklah, Sarah mengangguk pasrah. La pun juga sangat rindu dengan Pras. Wanita itu juga penasaran dengan apa yang terjadi pada Pras belakangan ini. Kemana saja pria itu? Kenapa dalam beberapa hari ini Pras tidak pernah menghubunginya? Sarah berharap Pras mau menjelaskan semuanya. Setelah menitipkan kunci mobil di security, Pras membawa Sarah ke dalam mobilnya. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Aku pikir kamu sudah lupa pada kami. Giska sedih. La pikir kamu pergi ninggalin kita semua. Beberapa kali dia mencoba hubungi kamu lagi. Tapi selalu gagal. Astaga, kasihan Giska, lirih Pras sedih. La sungguh menyesal terlalu fokus pada masalah Grace. Hingga ia mengabaikan orang-orang yang ia sayangi. Maafin aku. Pras membelai puncak kepala Sarah yang tertutup hijab, dengan lembut. Jadi, kemana saja kamu selama beberapa hari ini? Jangan bilang kamu banyak kerjaan. Karena aku sudah cek, kamu nggak ngantor selama seminggu. Pras terdiam mendengar pertanyaan Sarah. Apa yang harus ia katakan? Apa dia harus jujur menceritakan semuanya? Bagaimana jika Sarah mempermasalahkan hal ini dan membatalkan pernikahan mereka? Bab 122. Kenapa diam, Pras? Sarah menoleh pada pria di sampingnya. La menatap calon suaminya itu dengan tatapan tajam. Pras berusaha tersenyum. Aku memang tidak ke kantor. Hanya ada sedikit masalah di perusahaanku yang lain. Tapi semua sudah teratasi. Maafkan aku jarang menghubungimu beberapa hari ini. Aku hanya ingin semua masalah selesai sebelum hari pernikahan kita. Aku ingin membawa kalian ke sesuatu tempat untuk berlibur setelah kita menikah nanti. Kita akan berbulan madu dengan tenang, karena anak-anak aman berada di antara kita, jelas Pras panjang lebar. La bernapas lega melihat Sarah tersenyum. Walau, hatinya masih belum tenang karena masih ada sesuatu yang ia sembunyikan. Beneran mau bulan madu ajak anak-anak? Sarah melirik Pras dengan tatapan menggoda. Pras tertawa gemas menerima sikap Sarah yang sudah berani menggodanya. Aku sudah memesan hotel dengan 2 kamar tidur. Jadi, kamu tetap bisa memberi pangeran ASI kapan saja, walau kita sedang bulan madu nanti. Hanya saja, mungkin aku akan sedikit minta pangeran untuk berbagi. Hehehe, Sarah melotot, namun setelah beberapa detik ia tertawa menyadari ucapan Pras yang menurutnya lucu. Dasar mesum, gumam wanita cantik itu. Karena sudah sore, situasi jalan raya di Jakarta sudah mulai macet. Namun karena tidak bertemu setelah beberapa hari, keduanya justru sangat menikmati kebersamaan itu. Mau mampir makan dulu?
Tanya Pras yang sejak tadi menggenggam jemari Sera dan sesekali mengecup punggung tangan wanita Chan 1K. Itu, makan di rumah saja, Pras. Giska pasti senang kalau kamu mampir. Oke, aku juga rindu dengan anak-anak. Saat jalan raya sudah mulai lancar, Pras menambah kecepatan mobilnya agar bisa segera tiba di rumah Sera. Wajah Pangeran dan Giska terus muncul di kepalanya. Sera, setelah kita bulan madu nanti, kalian semua sudah harus pindah ke rumah kita. Apa nggak terlalu cepat, Pras? Lagi pula rumahmu lebih jauh dari sekolah Giska. Petik 2 titik. Rumah itu sudah atas namamu sekarang. Sampai kapanpun kalian akan tinggal di sana. Lagi pula aku tidak mungkin tinggal di rumah Arif, sayang. Aku janji akan mengantar Giska setiap pagi. Tahun depan setelah lulus, Giska bisa melanjutkan ke sekolah yang tak jauh dari rumah kita. Hati Sera berdesir mendengar rencana-rencana yang diutarakan Pras untuk dirinya. Pria itu memang sangat perhatian. Selalu membuat dirinya melambung dan tersanjung. Terserah kamu aja, Pras. Setelah kita menikah, kamu adalah imamku. Aku percaya bahwa keputusanmu adalah yang terbaik untuk aku dan anak-anak. Pras tersenyum, ia kembali mengecup jemari Sera. Kali ini kecupannya cukup lama. Rasa cintanya pada Sera semakin bertambah setiap saat. Giska belum tidur saat Pras dan Sera tiba di rumah. Gadis kecil itu sangat antusias menyambut kedatangan Pras yang sudah seminggu tidak datang, Papa Bully. Tanpa ragu Giska langsung melingkarkan kedua tangannya pada perut Pras. Pria itu mengacak-acak rambut Giska dengan gemas. Pemandangan di teras rumah Sera itu tak luput dari penglihatan Selin. Wanita parubaya yang sedang berdiri di balik tirai paviliun itu mendengkus kesal. Kenapa mereka malah jadi semakin dekat? Aku pikir kemarin si artis itu lama tidak kesini karena mereka bertengkar, Selin terus menggeruru. La terus berpikir mencari cara untuk membatalkan pernikahan Sera dan Pras. Sial, pernikahan mereka tinggal seminggu lagi. Apa yang harus aku lakukan? Selin menghempaskan tubuhnya di sofa, meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Sarah. Namun sejak rencana mereka di hotel kemarin gagal, Sarah tak pernah lagi menerima panggilan dari Selin. Wanita itu menduga Sarah masih tersinggung karena ungkapan kekecewaannya waktu itu. Halo, baru diajak ngomong gitu aja, tersinggung. Nggak mau angkat telepon dari aku. Lagi-lagi Selin menggerutu. Pras menggendong pangeran yang ternyata juga belum tidur. Bayi itu sekarang sudah bisa merangkak dan duduk sendiri. Bocah lucu itu semakin aktif. Sesekali Pras melepas pangeran di lantai ruang keluarga yang terlapis permadani tebal. Giska pun ikut bercengkrama bersama adik dan calon papa barunya. Sera baru saja selesai mandi. Makan malam sudah terhidang. Yuk, kita makan malam dulu. Pangeran sama mbak dulu, iya. Sera meraih pangeran dan memberikan pada salah satu babysitternya. Pras menggandeng Giska menuju meja makan. Keduanya duduk bersebelahan. Sera menyendokkan nasi dan lauk pauk untuk Pras dan Giska. Hal yang paling membuat Pras kagum dan tidak sabar ingin dilayani oleh Sera setiap saat. Mereka makan malam sambil merencanakan perjalanan bulan madu mereka. Sesekali, Giska bersorak karena ia selalu diikut sertakan dalam setiap momen. Karena pangeran masih kecil, aku hanya membawa kalian ke Bali saja. Nanti setelah pangeran sudah bisa berjalan, aku akan ajak kalian ke rumahku di Amerika. Wah, Amerika, aku ikut ya, Pak. Papa keren, punya rumah di sana. Giska semakin terkagum-kagum pada pria yang sebentar lagi akan menjadi ayah sambungnya. Malam semakin larut, kedua anak Sera sudah masuk ke kamar mereka masing-masing. Sera dan Pras masih berada di ruang keluarga. Rasa rindu yang menggunung belum dapat terbalaskan malam ini. Sepasang kekasih itu seakan tak ingin berpisah. Pras enggan untuk pulang. Sera pun tidak seperti biasanya, malam ini entah kenapa ia belum meminta Pras pulang. Sebuah film romantis yang sedang berlangsung pada layar datar di hadapan mereka, menemani kebersamaan mereka malam ini. Suara getar ponsel berkali-kali membuat Pras mau tak mau meraih benda pipih itu dari dalam sakunya. Ternyata beberapa panggilan tak terjawab dari Roy. Pras juga membuka pesan dari Roy. Segera ke rumah sakit. Grace ingin bunuh diri jika kamu tidak segera menikahinya. Wajah Pras sontak menegang. Ada apa Pras? Telepon dari mana? Sera heran melihat perubahan pada wajah pria bule itu. Enggak penting, tapi karena sudah malam aku pulang dulu. Pras bangkit dari duduknya. Entah, kenapa Sera sangat berat melepas kepulangan Pras malam itu. Begitu pula dengan Pras,
Hati pria itu seakan ingin menghentikan langkah kakinya sendiri. Sarah hanya diam ketika melangkah mengantar Pras hingga ke teras. Sesekali keduanya saling menatap dalam dan lekat. Sabar, ya, sebentar lagi kita akan selamanya bersama. Aku akan selalu ada setiap malam menemanimu. Pras mengecup singkat kening Sarah. Keduanya seakan tahu bagaimana perasaan masing-masing. Hati-hati, hanya kata itu yang keluar dari mulut Sarah saat melepas kepergian Pras. Tenggorokannya seakan tercekat. Entah kenapa malam itu sangat berbeda dari sebelumnya. Malam itu Sarah merasakan sangat takut kehilangan Pras. Takut Pras tidak akan kembali lagi padanya besok. Tanpa ia sadari, bulir-bulir bening telah lolos membasahi wajahnya. Tak jauh berbeda dengan Pras, pria itu pun merasakan sesak yang begitu menghimpit dadanya. Melihat kesedihan yang mendalam pada wajah Sarah ketika ia meninggalkan wanita itu beberapa detik yang lalu. Ya Tuhan, pertanda apa ini? Semoga saja pernikahanku dan Sarah berjalan dengan baik. Petik 2, bab 123. Tirta, cepat ke kamar rawat Grace. Kamu ditunggu di sana sejak tadi. Levin menghampiri Pras yang baru saja tiba di lobi rumah sakit. Kenapa? Ada apa dengan Grace? Pras nampak panik melihat wajah Levin yang memucat. Grace mencoba menyakiti dirinya dengan mencabut selang infus dan alat medis yang melekat pada tubuhnya. Ia terus berteriak manggil namamu. Levin bicara dengan napas memburu sambil melangkah cepat di samping Pras. Pria yang biasa dipanggil Tirta itu menghela napas berat. Apa yang ia khawatirkan sejak tadi semakin memenuhi pikirannya. Pria bule itu berkali-kali mengusap kasar wajahnya. Lagi-lagi bayangan wajah Sarah melintas di benaknya. Sarah, apa yang harus aku lakukan? Om Roy dan Tante Sarah pasti akan memintaku menikahi Grace, batin Pras dalam hati. Wajah Sarah terus membayangi Pras setiap langkah melewati lorong rumah sakit. Wajah cantika dan senyum wanita yang sangat ia cintai itu terus menggelayuti kepalanya. Wanita yang telah bertahun-tahun ia perjuangkan. Hingga selangkah lagi ia akan resmi menjadi pemilik hati dan raganya secara sah. Dari kejauhan nampak Roy mondar-mandir di depan ruang rawat Grace. Sarah sesekali mengusap punggung suaminya. Sepasang suami istri itu melebarkan mata saat melihat kedatangan Pras dan Levin. Syukurlah kamu bisa datang. Ayo Tirta, kita renasuk ke dalam. Pras hanya menurut saja saat Roy membawanya masuk ke dalam ruang rawat. Teriakan Grace terdengar melengking memenuhi ruangan. Beberapa perawat kewalahan saat hendak memasang selang infus pada wanita muda itu. Grace tampak menolak dan terus berontak. Tolong, Tirta, obatnya belum berhasil masuk. Kasihan jika Grace harus dikasih obat penenang terus. Sarah memohon pada Pras yang terhenyak melihat pemandangan di depannya. Perlahan Pras mendekati ranjang Grace dan mulai menyapa gadis itu. Petik 2. Grace. Grace. Tirta meraih kedua tangan Grace yang sejak tadi memberontak. Pras tak tega melihat wajah Grace yang pucat dan sembab. Bagaimanapun juga, ia telah menganggap gadis itu sebagai adiknya sendiri. Sejak Sarah menikah dengan Roy, Grace dan Pras memang dekat. Nan Satuun hanya sebatas seorang kakak dan adiknya. Grace nampak tersentak, kemudian mengalihkan pandangannya pada Pras. Raul wajahnya seketika berubah saat mengetahui bahwa Pras yang ada di depannya. Tirta, Grace sontak memeluk tubuh Pras. Gadis itu tergugu sambil menyebut nama Tirta. Oke, tenanglah, ada aku di sini. Pras menepuk pelan punggung Grace. Ia berharap gadis itu akan lebih tenang. Aku mau pulang. Bawa aku pulang, Tirta. Suara serak Grace terdengar memilukan. Gadis itu telah menangis berjam-jam hingga kelelahan. Iya, kira akan pulang setelah kamu sembuh, sahut Pras. Tolong jangan pergi Tirta, aku lebih baik mati daripada kehilangan kamu. Grace terus memohon dan membenamkan kepalanya ke perut datar milik Pras. Tubuhnya lemahnya berusaha terus bergerak agar Pras tidak beranjak dari sisinya. Pras menghela napas panjang, mendengar ucapan Grace. Ia berusaha melepaskan tangan Grace yang melingkar di perutnya. Tolong jangan seperti ini, Grace. Bisik Pras. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk menghempaskan tangan Grace. Namun Pras tidak kuasa melihat tubuh Grace yang semakin melemah. Tidak, kamu nggak boleh pergi, Tirta. Nggak boleh. Grace semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh Pras. Ya, aku di sini. Aku nggak kemana-mana. Sekarang kita pasang selang infus itu kembali. Oke. Pras mencoba membujuk Grace yang nampak mulai tenang. Gadis itu mengangguk. Perlahan Pras melepaskan pelukan. Namun Grace tetap tak memperbolehkan Pras jauh dari dirinya.
Pria itu memutuskan untuk tetap berdiri di samping Grace selama para perawat kembali memasang selang infus di lengan gadis itu. Grace mulai tenang. Infusan pertama yang berupa obat utama untuk pengobatan Grace mulai masuk ke dalam tubuh gadis itu. Sesekali perawat datang memeriksa selang infus. Hingga menjelang pagi, Pras masih duduk di samping Grace yang terbaring. Gadis itu terus memeluk lengan kokoh Pras sepanjang tidurnya. Sebenarnya Pras ingin sekali beranjak pergi dari sana. Namun Roy dan Sarah khawatir Grace akan kembali mengamuk menyakiti dirinya. Tirta, bagaimana dengan permintaanku kemarin? Apa sudah kamu pertimbangkan? Roy kembali mengajak Pras bicara dengan serius di ruang tunggu. Maaf, Om, saya tidak bisa, sahut Pras garis bawah tegas namun tetap berusaha menjaga perasaan sepasang suami istri itu. Tega kamu, Tirta. Andai saja kamu tidak meninggalkan Grace sendirian malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Roy kembali bicara lebih keras menahan emosinya. Maaf, Om, tapi pernikahanku dengan Sarah tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak mungkin membatalkannya. Jawab Pras, apa kamu yakin acara pernikahanmu akan baik-baik saja? Sementara Grace menderita di sini, dan kamulah penyebab penderitaan itu. Suara Roy kembali meninggi. Ia sudah habis kesabaran. Tak kuasa melihat putri tercintanya terbaring tak berdaya dengan wajah putus asa. Sekali lagi maaf, Om. Aku tidak bisa membatalkan pernikahanku dengan Serani. Kali ini Roy dan Sarah hanya diam. Mereka seperti sedang berpikir, bagaimana jika aku tidak memintamu untuk membatalkan pernikahanmu dengan Sarah? Pras mengerutkan keningnya. Maksud Om Roy apa? Roy menarik napas panjang. Kemudian kembali menatap serius pada Pras. Kamu dengar sendiri apa yang dikatakan dokter tadi bukan? Grace harus menggunakan obat itu jika ingin sembuh. Namun putriku itu selalu menolak untuk diberi obat. Padahal kondisinya mulai lemah. Roy terdiam sejenak. Pras masih menunggu kelanjutan kalimat Roy dengan berbagai macam dugaan di kepalanya. Aku mohon sekali lagi, demi kesembuhan putriku, demi kelanjutan hidupnya, tolong kamu nikahi dia. Kamu juga bisa menikahi Serani. Bukankah seorang pria diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu? Aku mohon, Tirta, jika perlu, aku akan berlutut di depanmu demi Grace. Pras terhenyak tak berkutik setelah mendengar kalimat yang diucapkan Roy. Ia melihat wajah Roy telah basah. Pria itu menangis untuk putrinya. Mungkin aku akan melakukan hal yang sama jika terjadi sesuatu pada Giska, batin Pras. Bagaimana, Tirta, pengobatan itu tak bisa menunggu lama lagi. Grace masih membutuhkan banyak obat yang harus masuk ke dalam tubuhnya melalui selang infus. Tapi Serani, kami janji akan merahasiakan ini. Serani tidak akan tahu. Kamu tetap akan bisa menikahi Serani setelah menikahi Grace. Pras terduduk di salah satu kursi. Hatinya bimbang. Apakah ia harus memenuhi permintaan Om dan tantenya? Apakah ia seorang yang egois jika menolak permintaan itu dan membiarkan Grace menderita? Lalu bagaimana dengan Sarah? Bagaimana nasib pernikahannya? Nanti, bagaimana? Tirta, setelah memberi waktu beberapa menit untuk Pras berpikir, Roy kembali bertanya. Pras belum bisa menjawab. Hati kecilnya masih menolak. Ia berpikir bagaimana caranya ia menolak permohonan Roy dan Sarah. Permisi, Pak, pasien atas nama Grace kembali berontak dan menyakiti dirinya sendiri. Tiba-tiba saja seorang perawat menghampiri mereka. Tirta, bagaimana ini? Tolonglah. Wajah Roy nampak panik. Sarah pun terlihat gusar. Tirta, aku mohon. Pras terkejut. Tiba-tiba saja Roy berlulut di depannya. Pria parubaya itu meraih kaki Pras dengan suara bergetar. Sementara Sarah sudah tergugu di samping suaminya. Belatung,